Selamat juga. siang. Ya, selamat siang Bu, silakan duduk Bu. Makasih. Apa kabar Mem hari ini? Iya baik. Apa kabar Bu TP? Saya juga baik Mem. Oh ya, Mem lagi sibuk nggak? Enggak dong, enggak sibuk. Oke. Nah kira-kira ada apa sih Bu TP tadi malam telepon saya? Kata Ibu kan kita mau bincang-bincang dulu di siang ini. Ada apa nih kira-kira? Itu dia Mem. Iya. Saya mau curhat loh sebenarnya sama Mem HS ini. Iya, iya. Jadi Iya. kan Mem gini Mem, saya punya masalah nih Iya. terkait tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Terkadang saya pikir gini loh Mem, saya tuh udah bikin banyak cara, upaya untuk mengajarkan siswa-siswa kita ini bahasa Inggris supaya tertarik dan semangat, tapi tetap aja loh Mem, siswa kita ini susah kali bahasa Inggris loh Mem. Bolak-balik saya ajarkan, saya tanya lagi, nggak diingat. Itulah Mem yang menjadi kendala saya sekarang ini Mas. Oh begitu ya Bu ya. Nah jadi kira-kira bagaimana sih situasi di dalam kelas Ibu itu sekarang kalau ketika pembelajaran bahasa Inggris itu sedang berlangsung? Iya Mem, terkadang kan Iya, Mem dari sekian siswa saya paling ada hanya 1-2 orang itu yang semangat. Oh. Selainnya tidak semangat. Iya, iya. Jadi menurut saya tidak ada interaksi yang hidup ketika saya mengajar bahasa Inggris di kelas ini. Oh begitu ya Bu ya. Nah kira-kira menurut Ibu nih ya, apa sih yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi? Gitu. Nah ini dia Mem, Iya. kalau menurut saya nih Mem ya, Iya. faktor yang mempengaruhi ini barangkali karena siswa kita ini belum pernah belajar bahasa Inggris di SD. Oh. Jadi bayangkan Mem, mereka 6 Iya. tahun di SD Iya, iya. tidak pernah belajar bahasa Inggris. Kenapa saya katakan Mem? Iya. Karena pernah saya survei murid ini, saya tanya murid ini semua yang ada di kelas, Iya. ternyata mereka belum pernah belajar bahasa Inggris di SD. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Sementara kalau kita tahu di tahun-tahun yang dulu sempat ya Ibu ya ada pelajaran bahasa Inggris di SD. Iya. Nah kalau pada saat ada pelajaran bahasa Inggris di SD itu bagaimana anak muridnya ketika sudah masuk di SMP Bu? Oh, pernah juga saya alami Mem, seperti Iya. itu. Murid-murid yang pernah belajar bahasa Inggris dulu, Iya. masuk ke SMP, Iya. mereka itu udah ada dasarnya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di SMP itu dari kelas 7-nya pun mereka sudah mulai mengerti Mem. Tapi Oh. di 2-3 tahun 5 tahun belakangan ini Mem, karena mereka tidak pernah belajar bahasa Inggris di SD, Iya. masuk ke SMP mereka sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Itu yang membuat saya agak bagaimana itu curhat sama kemarin. Oh, berarti kira-kira karena memang nggak ada intake-nya ya Bu ya, Iya. bagi mereka tentang pelajaran bahasa Inggris itu sehingga masih hal baru bagi mereka dan jadinya kurang ketertarikan gitu ya Bu. Iya. Nah, kemudian sekarang saya pengen tanya Bu sama Ibu dengan masalah seperti itu yang Ibu hadapi di kelas ketika dalam pembelajaran bahasa Inggris, kira-kira ide-ide atau gagasan apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah ini dia Mem, Iya. kalau menurut saya nih Mem, Iya. harusnya kita membuat satu inovasi baru nih Mem. Kira-kira apa itu Bu? Contohnya Mem, kita buat media pembelajaran. Media pembelajaran, contoh Mem, saya ambil lagi. Kalau saya mau mengajarkan dialog Iya. atau percakapan, boleh nanti saya buat di dalam bentuk video, Iya. video pembelajaran. Kemudian saya bikin nanti video pembelajaran ini melalui Infocus, supaya murid ini merasa Tertarik ya Bu ya? pembelajaran bahasa Inggris ini kan. Iya, iya. Kemudian kalau misalnya saya mau mengajarkan tentang greeting card, Iya. tentunya saya akan membuat media pembelajarannya berupa gambar. Oh. Saya buat gambar-gambar tentang gambar kartu ucapannya Iya. dalam bentuk gambar dia. Iya, iya. Itu Oke. menurut saya Mem. Iya. Kalau menurut saya itu ide-ide yang sangat bagus itu Ibu. Ya saya pikir dengan melakukan hal seperti itu nanti murid-murid Ibu akan lebih merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Baiklah Bu, jadi kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan setelah sesi percakapan kita ini selesai? Oke Mem, jadi kalau setelah percakapan ini, Iya. saya mau buat persiapan Mem. Oh, Saya mau buat persiapan apa nih Bu? Persiapan Iya. untuk mengajarkan bahasa Inggris ini di kelas. Iya.
semua buat persiapan yang matang, Iya. supaya ketika selesai untuk persiapan saya mengajarkan ini di kelas, Iya. murid ini tertarik belajar bahasa Inggris. Bisa lebih tertarik ya Ibu ya. Iya. Nah kemudian selanjutnya adalah apa sih kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang Ibu rencanakan ini akan berjalan dengan baik? Oke, tentunya saya itu tadi memang seperti Iya. saya bilang, saya buat persiapan yang matang dulu. Iya. Saya buat persiapan Iya. supaya ketika saya mengajarkan topik demi topik akan saya ajarkan nanti di kelas ini, Iya. murid-murid ini sudah tertarik untuk mengikuti pembelajaran ini dari persiapan yang tadi sudah saya buat itu. Persiapan-persiapannya berupa itu tadi ya Bu ya, media-media. Videonya sudah saya siapkan, Iya. kemudian video pembelajarannya juga saya sudah siapkan, kemudian kartu-kartu pembelajaran itu juga sudah saya siapkan. Artinya Ibu akan selalu berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik di dalam kelas Tentu ya saja, Bu. Mem, supaya inovasi baru ini bisa semoga harapan Iya, saya, iya. Mem, dengan inovasi pembelajaran baru ini, Iya. harapan saya siswa-siswa ini lebih tertarik dan tertantang untuk belajar bahasa Inggris. Iya, bagus sekali tuh Ibu. Nah, sekarang apa sih kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita ini? Jadi kesimpulannya, Mem, Iya. saya jadi plong ini, saya jadi Iya. malah makin lebih bersemangat lagi untuk bisa menciptakan satu inovasi pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Iya, baik Ibu. Ya, jadi harapan saya semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan semoga ya masalah yang Ibu hadapi bisa teratasi segera. Dan kemudian ya minggu depan saya masih pengen sih bincang-bincang dengan Ibu untuk melihat nanti kira-kira bagaimana perkembangannya atau kemajuannya di kelas Ibu setelah Ibu melakukan tindakan-tindakan atau perencanaan Ibu nantinya. Jadi Oke, boleh ya? iya, terima kasih Bu Tete sudah datang kepada saya untuk curhat tentang masalah Ibu. Oke, saya juga terima kasih kepada Mem sudah memberikan bimbingan kepada saya. Iya. Oke, Mem, ya, saya permisi ya, mau masuk ke Oke, kelas. semangat ya, Bye. Ibu. Oke, Mem, thank Iya, you. Oke, you are welcome. Iya, saya harap kalian masih bersemangat ya, Nak, meskipun ini sudah di jam-jam terakhir, tapi harus masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita di akhir les hari ini. Oke, hari ini kita masih membahas tentang profession. Tentang apa? Profession. Apa similarity atau persamaan kata dari profession? Masih ingat? Job. Bagus sekali Tania. Job, ya. Jadi minggu lalu sudah kita pelajari tentang profesi, tapi saya mau menguatkannya hari ini. Apakah kalian masih mengingat tentang pelajaran kita itu atau sudah dilupakan? Saya mau tanya dulu beberapa murid, ya. Coba sebutkan dulu profesi yang kamu tahu. Bagus, Farmar. Kamu Rangga? Apa? Driver, bagus. Kamu Jeffrey? Apa itu? Jeffrey lupa. Coba si Dea. Chef, bagus. Tania? What is it? Dokter. Ayo, Yuki. Yes, employee. Arman? Teacher. Oke, ada yang mau menyebutkan tanpa saya tunjuk? Ada yang mau menyebutkan? Oke, what is it? Cinta? Lawyer, bagus sekali, very good ya, Cinta. Yang lain? Ada yang mau menyebutkan tanpa saya tunjuk orangnya? Siapa? Contoh profesi yang lain kecuali yang mereka sebutkan tadi. What is it? Students? Apa itu? Ada yang lain? Iya, Irna? Desainer, very good, desainer. Nah, ya bagus sekali. Nah, profesi atau job ya yang dimiliki seseorang menunjukkan apa yang dilakukannya. Just like me, ya, just like me. What do I do? What is my profession? Teacher. Ya, I am a teacher. So I teach students. Itu dia. Jadi saya itu seorang guru, maka tugas saya adalah mengajar siswa. Coba lihat, nah ada
saya buat, kalian bisa lihat ada gambar mengenai profesi di sana. Ada apa? Ada gambar mengenai profesi di sana. Nah, untuk menjawab ini, saya mau kalian membuat bentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ya, oke. Sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Nah, ayo putar waktunya. Bagi dulu kelompoknya ini. Oke, coba kalian saya bagikan media pembelajaran berupa gambar di sini. Oke, saya bagikan kalian menjawab profesi apa yang ada berdasarkan gambar. Sudah lihat? Profesi apa, kemudian dibuat deskripsinya. Paham ya? Contohnya tadi sudah saya kasih kan? Just like me, I am a teacher. I teach to students. Okay. Pak, coba dicatat dulu biar nanti kita bagi sama teman yang lain. Oke ya. Kalian coba bergabung kemari ya, nak. Di buku catatannya, dikerjakan di buku catatannya ya, nak. Dikerjakan di buku catatannya. Nah, coba kalian bergabung kemari ke sana. Oke. Oke. Jadi kita ada 4 kelompok. Kita ada 4 kelompok ya, nak. Ada 4 kelompok. Nah, silakan dikerjakan. Yes, yeah. So you do it together, with your groups. What picture number 1? What is the profession of picture number 1, number 2, 3, 4, 5, and the last one is 6. Okay, now you do it together with your groups. Write down on your notebook. Dapat di bukunya. Belum. Ya. Oke, students, time is up. Sekarang kita presentasi ke depan. Group 2, please maju to the front. Perwakilan dari kelompok 2 mencatat apa yang sudah dikerjakan per kelompok. Kemudian kelompok 4, ayo maju ke depan. Oke, sit down. Iya. Coba kita perhatikan benar nggak jawaban dari teman-teman kelompok kita yang sudah maju. Nomor 1 katanya driver. Ada gambar driver di sana? Ada gambar driver? Ada? Ada. Coba. He is a driver. He drives a bus. Benar nggak jawabannya ini? Benar. Siapa yang benar? Kelompok siapa yang benar? Tunjuk tangan, kelompok siapa yang benar? Kelompok siapa yang benar? Bagus sekali.
Benar nggak di sana student gambarnya? Benar? Oke, very good. Ya, what does he do? What does she do? What does he do? He studies. Ya, benar nggak ini? Siapa yang bisa memperbaiki? Kelompok yang lain, ayo. Yang masih tetap yang ini. Coba Fidelika maju ke depan. Fidelika maju ke depan. Kelompok 3 ayo maju. Ya. Iya, benar nggak ini? Benar? Iya, inilah yang benarnya jawabannya. Jadi, students itu tugasnya adalah studies. He is a student, he studies. Kenapa kita tambah S di sini, men? Karena dia orang ketiga tunggal. Setiap orang ketiga tunggal itu mendapat penambahan ES atau S di belakang kata kerjanya. Kan buat kompas, Pak. Jangan lupa PR Bu dibuat mengerjakannya di buku PR-nya. Oke, waktu kita sudah habis. Terima kasih ya Ustaz. Because we are going to go. Ayo kembali ke bangku masing-masing. Aktivitas kita berdiskusi sudah selesai mengenai profesi. Coba diukurkan penelitiannya saya. Jadi yang pembelajaran saya tadi tunjukkan. Okay, now students, as usual, before we go home, we pray to God. By the way, who is our prayer home? Siapa yang memimpin doa kita pulang? Oke, please kami to the front, Nadia. Amy, thank you. Okay, students, goodbye and see you tomorrow. Ya, silakan masuk. Halo Mem Maya, selamat siang. Halo, selamat siang juga Bu. Lagi sibuk nih Mem? Enggak, silakan duduk Bu. Iya Mem. Oke, Iya. thank you ya Mem. Iya. Saya mau curhat ini lagi sama Mem AS ini. Oh iya, tentang apa itu Bu? Tentang itu loh Mem, beberapa hari yang lalu kan saya sudah pernah cerita juga sama Mem kan tentang Iya. siswa saya yang kurang bersemangat belajar bahasa Inggris di kelas itu loh. Oh iya Bu, iya. Oke. Terus saya mau tanya nih Bu, kira-kira sudah bagaimana sih perkembangannya sekarang Bu? Nah, itu dia Mem. Setelah saya melihat Mem HS beberapa hari yang lalu mengajar di kelas, kemudian saya pun melakukan hal yang sama di kelas saya Mem. Oh begitu. Kira-kira apa yang MPP lakukan di kelas Ibu? Oh iya Mem, bagus sekali pertanyaan Mem. Saya membuat beberapa media pembelajaran Mem. Oh begitu. Ya, saya membuat beberapa media pembelajaran dan itu saya sampaikan kepada murid-murid saya di kelas dalam mengajar. Iya. Kira-kira media pembelajarannya seperti apa Ibu buat ya? Itu dia Mem, saya masih menggunakan media gambar. Oh, Masih sebatas media gambar kemarin media saya. gambar ya Bu ya. Iya, oke. Nah terus rencana ke depan apa sih lagi yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran itu lebih menarik lagi bagi mereka sehingga murid-murid lebih tertantang lagi untuk belajar bahasa Inggris? Oh iya Mem, jadi kan kemarin itu di media gambar yang saya tampilkan ternyata murid saya antusias sekali loh Mem. Oh, Semuanya itu merasa senang sekali mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. iya. Nah, untuk kedepannya saya akan membuat media pembelajaran lebih inovatif lagi seperti video pembelajaran. Oh, video pembelajarannya Ibu. Oh, berarti kalau video pembelajaran Ibu nanti akan menggunakan media elektronik ya Bu Iya ya? pasti. Iya, baiklah Ibu Pepe. Oke, kira-kira apa sih kesimpulan yang
Ibu rasakan dari Saya merasa senang sekali loh Mem, ternyata mengadakan pembelajaran berbasis inovatif itu sangat menantang siswa ternyata. Dan terbukti memang siswa saya sangat antusias belajar bahasa Inggris. Oke. Gitu. Iya, oke. Iya, jadi terima kasih Bu Tepe sudah datang ke sini untuk curhat dengan saya. Saya juga terima kasih loh Mem AS. Iya Bu Tepe. Jadi saya berharap ya semoga nanti apa ide-ide gagasan yang sudah Mem Tepe rencanakan ya dengan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi itu akan terlaksana dan akan berjalan secara berkesinambungan ya Bu Tepe ya. Oke, sip memang. Oke. Iya, oke. Saya udah mau masuk lagi nih ke kelas Mem AS. Makasih Mem. Oke. Bye.